Pertempuran sengit antara Thailand dan Kamboja telah memasuki hari kedua. Alih-alih bertemu jalan keluar, ketegangan justru meningkat dan bentrokan kembali terjadi pada 25 Juli 2025. Aksi saling serang dengan artileri berat pun dilaporkan, menyusul serangan dengan roket jarak jauh yang menambah jumlah korban di kedua sisi perbatasan. Tak mau ketinggalan, penggunaan drone juga mencuri perhatian. Kini, ratusan ribu warga di sepanjang perbatasan dievakuasi secara massal, menghadirkan pertanyaan terkait masa depan perdamaian dan tidak menutup kemungkinan bahwa konflik akan berkembang menjadi perang besar-besaran. Saling serang dengan artileri berat. Ketika bentrokan pecah pertama kali pada hari Kamis, besar harapan bahwa ini akan menjadi puncak dari eskalasi. Tapi, sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi dan adu kekuatan lewat artileri berat seolah menjadi harga mati. Sebagai gambaran, serangan semacam ini menandai eskalasi terburuk, sekaligus yang paling mematikan dalam lebih dari 1 dekade di kawasan tersebut. Jumlah korban jiwa sedikitnya meningkat jadi 16 orang pada hari Jumat, serta lebih dari 120.000 warga di perbatasan kedua negara telah mengungsikan diri. Berdasarkan keterangan yang dihimpun CNN, Kamboja menggunakan artileri dan sistem roket BM-21 buatan Rusia. Militer Thailand melaporkan serangan terjadi sebelum fajar di Provinsi Ubon Ratchathani dan Surin, di mana Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengkonfirmasi kekerasan terus berlanjut dan karenanya konflik bisa mengarah pada perang terbuka. Di sisi lain, sejumlah saksi di Provinsi Surin berkata ledakan terdengar beberapa kali. Sedang lusinan truk militer Thailand, kendaraan lapis baja, hingga tank melakukan konvoi dan melintas menuju perbatasan. Kemudian, jika sebelumnya konflik hanya mencakup 6 titik, maka di hari kedua lokasi konflik meluas dan tersebar sampai ke 12 area. Thailand menggunakan drone. Operasi peperangan modern dengan drone yang semula mendominasi medan di Ukraina kini telah bergerak jauh dan mencapai Asia Tenggara. Faktanya, ketegangan di perbatasan meningkat tajam setelah Thailand mengerahkan jet tempur F-16 ke Kamboja. Pun drone bersenjata modifikasi dalam negeri juga punya andil dalam kerusakan yang meluas. Fakta ini terungkap setelah Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone yang menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Kompas yang mengutip pernyataan otoritas militer Thailand kemudian melaporkan bahwa drone menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja yang berada tak jauh dari garis perbatasan wilayah sengketa. Drone bersenjata buatan Thailand ini mampu mengidentifikasi dan menyerang beberapa target musuh. Pejabat senior pertahanan Thailand menjelaskan dengan syarat anonim. Kejadian ini dilaporkan secara daring. Kabarnya, drone pertama yang terekam itu datang dari Ukraina dan elemen-elemen kejutannya juga menggunakan taktik tempur khas negara tersebut. Lebih dari itu, salah satu serangan paling signifikan telah menghancurkan gudang senjata utama Kamboja yang diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Alhasil, serangan secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan, menurut sumber terkait. Kamboja menyerang dengan MLRS. Perang tidak hanya tentang adu strategi tapi juga kekuatan, khususnya sistem persenjataan. Menariknya, militer Thailand dianggap lebih unggul dalam hal kemampuan militer. Tapi jangan salah, sebab Kamboja pun pada gilirannya punya sistem roket peluncur ganda atau Multiple Launch Rocket System (MLRS) yang dapat diandalkan. CNN yang mengutip media Nation Thailand menyebut Kamboja memiliki total 463 unit sistem roket multi peluncuran, termasuk sistem BM-21 Grad buatan Uni Soviet dan RM-70 asal Ceko. Kedua sistem ini mampu menembakkan roket kaliber 122 mm secara berulang dalam waktu singkat, menjadikannya efektif untuk menciptakan tekanan psikologis serta merusak formasi lawan dalam radius luas.
baik BM-21 Grad maupun RM-70. Keduanya dikenal bukan sebagai senjata presisi, melainkan berguna untuk serangan area saturation, yakni membombardir area tertentu dengan volume tembakan tinggi. Menurut sumber intelijen regional, peluncur RM-70 dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40 yang merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg dan mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Sekaligus cukup untuk menyerang pos-pos militer Thailand yang berada di garis depan. Sehingga dapat disimpulkan, strategi Kamboja tampaknya mengandalkan kuantitas untuk menyaingi kualitas. Berbeda dari Thailand yang mengembangkan teknologi dan ketepatan dalam doktrin artileri mereka. Potensi perang besar, warga dievakuasi. Separah apa konflik di perbatasan Kamboja-Thailand? Sebagai gambaran, titik konflik telah meluas, jumlah korban meningkat, dan persenjataan seperti jet tempur, artileri, tank, dan pasukan darat mulai dikerahkan. Artinya, ini bukan sekadar bentrokan. Jika tidak begitu, pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai tidak perlu memperingatkan bahwa bentrokan bersenjata yang terus berlanjut dapat berkembang menjadi perang terbuka. Kami telah mencoba berkompromi karena kami bertetangga, tetapi kami sekarang telah menginstruksikan militer Thailand untuk segera bertindak jika terjadi keadaan darurat, ujar Phumtham kepada wartawan di Bangkok pada hari Jumat. Kamboja dilaporkan menembakkan senjata berat, artileri medan, dan sistem roket BM-21 ke wilayah Thailand sekitar pukul 4 dini hari. Sebagai respons, militer Thailand dalam keterangannya menyebut telah membalas dengan tembakan dukungan yang sesuai. Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan terdapat 15 korban jiwa sejauh ini, terdiri dari 14 warga sipil dan 1 tentara. Selain itu, 46 orang luka-luka, termasuk di 15 diantaranya adalah tentara. Sementara dari sisi Kamboja, otoritas di Provinsi Odar Menchay menyatakan 1 warga sipil pria berusia 70 tahun tewas dan 5 lainnya luka-luka. Kemudian, akibat konflik berkepanjangan, lebih dari 138.000 warga telah dievakuasi dari wilayah perbatasan. Semakin bergerak menuju perang. Lebih jauh, aksi saling tuduh tentang siapa yang lebih dulu memulai kini berkembang menjadi tindakan provokasi. Mewakili sengitnya pertarungan narasi, Thailand menuduh Kamboja melepaskan tembakan ke wilayah sipil. Sebaliknya, Kamboja menuduh tetangganya itu menggunakan bom curah. Untuk kalian ketahui, bom jenis ini dilarang di sebagian besar dunia karena dampaknya yang tidak pandang bulu terhadap penduduk sipil. Hingga laporan ini dibuat, Thailand belum menanggapi tuduhan tersebut. Sejauh yang dapat dilaporkan, BBC dalam rilisnya bahkan menyebut Thailand dan Kamboja bisa bergerak menuju perang karena evakuasi terus berlanjut. Lalu, bagaimana dengan upaya mediasi? Sebelumnya, kita telah melihat intervensi sejumlah negara hingga tawaran ASEAN dan Cina untuk menengahi. Namun secara mengejutkan, pihak Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa yang demikian tidak diperlukan. Ya, mereka menolak keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dengan Kamboja. Saya rasa kita belum membutuhkan mediasi dari negara ketiga, kata juru bicara kementerian Nikorndej Balankura. Menurutnya, situasi tersebut harus diselesaikan melalui cara bilateral, sekaligus menambahkan bahwa Phnom Penh harus menghentikan tindakan ofensifnya. Komentar itu muncul saat kedua negara memperbarui jumlah korban tewas akibat pertempuran. Memasuki hari kedua bentrokan, konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja tampak tak bergerak ke arah yang lebih baik. Aksi saling serang kemudian diperburuk oleh lemahnya upaya diplomasi, membuat harapan untuk duduk bersama membicarakan perdamaian belum diinisiasi sejauh ini.